Dia dalam posisi sekarang mengobati penyakit Indonesia dengan obat yang jitu tapi pahit. Nah, hampir tidak ada jitu tapi nggak pahit. Bukan negara besar mengalahkan negara kecil, tapi negara yang lebih cepat akan mengalahkan yang. Nah, jadi dia harus segera cepat tapi menabrak semua. Akhirnya nanti percayalah Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi tidak introspeksi ini, nanti Pak Jokowi masa pensiunnya akan menderita. Mana dibuka satu demi satu celahnya kan. Tapi ada yang negatif. Apa? Belanja pemerintah. Jadi pemerintahlah yang membuat ekonomi ini tidak tumbuh secara optimal karena belanjanya seret pemerintah itu. Karena? Nggak tahu saya. Ekonomi itu, Bang Refli, jangan dibuat ribet. Para pemirsa jangan dibuat ribet. Ekonomi ini ilmu yang paling gampang dipelajari. Kenapa? Karena semua yang kami pelajari itu ada di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya ekonomi ini kepanasan. Sama seperti orang yang suhu tubuhnya naik. Nah, kepanasan itu di ekonomi namanya inflasi. Nah, sekarang kita sedang kepanasan. Nah, obat kepanasan itu ada kan, entah Panadol, entah apa. Kemudian tekanan darah. Dalam tubuh manusia tekanan darah itu apa? Suku bunga. Kalau tekanan darah tinggi, suku bunga tinggi, kelanjutan dunia usaha berutangnya. Nah, jantung itu tadi sektor keuangan. Nah, ini harus semua tubuh kita akan bisa berfungsi secara baik kalau tiga kondisi ini bagus. Tapi diulang lagi tadi. Jantung keuangan. Detak jantung lah ya, detak jantung. Kemudian suku bunga itu adalah tekanan darah. Suhu tubuh itu inflasi. Nah, apapun yang mau dilakukan pemerintah itu harus memenuhi ini. Jadi misalnya ekonomi sedang sakit, dioperasi. Dokter kan nggak berani operasi kalau tiga ini nggak stabil kan. Nah, makanya kita ini dulu. Nah, tapi ekonomi itu tidak bisa dibohongi. Oh, ini suhu tubuh inflasi rendah, tapi karena doping. Maksudnya doping itu karena waktu mau di ukur suhu di baluri es gitu-gitu kan. Itu nanti ketahuan, nggak bisa terus menerus, nggak bisa dibohongi. Kalau dibohongi muncul penyakit yang lain. Ini kok sehat tapi ketiga ini bagus, kok saya meriang terus. Nah, itulah yang sekarang terjadi. Harga minyak kan udah selangit di dunia ini. Indonesia mempertahankan pertalite-nya 7.650. Muncul nanti penyakit yang macam-macam. Penyakitnya apa? Pindah dari Pertamax ke Pertalite. Kemudian ada campur-campur gitu-gitu. Karena menyelesaikan kalau ada kebakaran satu tempat diselesaikan di sini secara artifisial, di sini kebakaran lagi, jadi makin banyak kebakarannya. Jadi cara pemerintah memadamkan kebakaran itu sekedar simptomnya aja gitu. Itu nggak bisa. Itu perlu disiplin fiskal, disiplin moneter.
menyetok protes masyarakat begitu ya. Iya. Nah pertanyaannya kan Pak Jokowi kan udah 2 periode. Apalagi yang dipikirkan. Kenapa dia masih butuh popularitas? Bukan artinya dia nggak. Dia dalam posisi sekarang mengobati penyakit Indonesia dengan obat yang jitu tapi pahit. Oke. Nah, hampir tidak ada jitu tapi nggak pahit. Dan tidak perlu juga berbicara mengenai di persepsi kelihatan baik, pencitraan baik. Yang paling penting adalah mencari obat jitu itu ya. Iya, yang pahit awalnya, tapi insya Allah kita lekas sembuh. Paling tidak bagi presiden depan dia punya landasan yang jauh lebih baik gitu. Jangan sampai apa yang diwariskan berat sekali oleh Pak SBY ke Pak Jokowi diulang oleh Pak Jokowi ke pemimpin yang akan datang. Tambah berat. Waktu itu kan Pak SBY nggak naikkan BBM juga. Langsung bulan kedua ya Oktober, November harga BBM dinaikkan cukup tajam oleh Pak Jokowi. Sehingga ada 250 triliun yang bisa dihemat. Yang tadinya buat subsidi BBM, buat pembangunan infrastruktur itu cerita awalnya. Mengapa infrastruktur langsung jalan? Karena uangnya langsung ada. Tetapi tadi kos membangun infrastruktur itu lebih mahal dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Ya karena kata Pak Jokowi lagi nih ya, baru-baru ini tuh nanti negara kuat bukan negara kuat yang mengalahkan negara lemah. Bukan negara besar mengalahkan negara kecil, tapi negara yang lebih cepat akan mengalahkan yang. Nah, jadi dia harus segera cepat tapi menabrak semua. Akhirnya nanti percayalah Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi tidak introspeksi ini, nanti Pak Jokowi masa pensiunnya akan menderita karena dibuka satu demi satu celahnya kan. Ya, jadi kita ingin presiden kita itu tidak diutik-utik lagi, tidak ada balas dendam gitu. Jadi mikul duor mendem jero ya. Nah, itu. Jadi udah kita ini kan udah bagus nih ya. Era Bu Mega, era Pak SBY kan smooth sampai akhir masa jabatan. Nah, ini kita jadikan presiden baik untuk kita teruskan. Tapi dengan smooth menghargai yang namanya aturan main, penguatan demokrasi gitu-gitu kan. Jadi tapi begini Bang Faisal ya, ini kan masa pemerintahan tinggal 2 tahun lagi ya. Kalau hitung-hitungan ekonomi seorang ekonom itu bisa nggak itu memperbaiki kondisi di tengah tekanan fiskal yang nggak karu-karu seperti ini? Kita harus ngutang hanya untuk bayar bunga utang kan begitu. Itu kan tidak hanya fenomena negara, BUMN juga begitu, ya kan? Ngutang lagi untuk bayar utang, jual aset untuk bayar utang kan kira-kira begitu. Hampir tidak ada yang katakanlah sehat lah. Itu terutama yang gede ya. Kalau yang kecil barangkali masih sehat, tapi yang gede-gede itu ya begitu fenomenanya. Sementara masa pemerintahan tinggal 2 tahun lagi dan tidak efektif. Karena bisa dipastikan sepanjang 2024 itu pemerintahan sangat tidak efektif. Ya kan? Nanti akan ada presiden baru pada Februari 2024. Udah pasti. Kan pemilihan presiden itu tanggal 14. Mulai kapan nggak efektif? 2024 itu udah mulai 2024 Februari itu udah nggak efektif lagi. Kalau menurut saya mulai sekarang udah mulai tidak efektif. Nggak, maksud saya kalau kita bicara time frame 2 tahun, kalau seandainya gini, Pak Jokowi pengen mengubah kondisi, ya kan? Kita berharap kan dia smooth landing. Lalu kita berpikir waktu yang tersisa 2 tahun, tapi ternyata nggak 2 tahun. Waktu yang tersisa paling efektif paling sampai Februari. Karena begitu Februari sudah ada presiden baru, yang lainnya udah cari induk baru kan? Ya sekarang aja udah mulai cari hidup baru, mulai nggak peduli dengan ucapan presiden, jalan terus, menteri baru dilantik, pakai minyak goreng yang urusannya untuk promosi anaknya, kan udah terjadi, tidak efektif udah sejak sekarang. Bahkan kalau begitu sejak kabinet dibentuk ya juga begitu, sudah ada menteri yang menunggangi
jabatannya Kan untuk sekarang 2024. ini kita lihat tadi kan kita lewat KPU udah pada daftar di situ kan. Oh, Prabowo daftar, Muhaimin Iskandar daftar. Muhaimin Iskandar sih gak ada jabatan ya. Wakil ketua DPR ya. Wakil ketua DPR. Nah, itu semua kan ketua-ketua umum ada di dalam partai semua. Erlangga Hartarto, siapa lagi? Oh, ya. Yang jelas menteri-menteri di bidang perekonomian yang agak kunci gitu, semuanya punya orientasi politik semua. Iya, cuman Menteri Keuangan saja yang Menteri bukan Keuangan. orang partai kan. Ketua Bappenasnya dia tinggal jalan kaki ke KPU itu kan untuk daftar. Coba proses pendaftaran aja sekarang orang udah partai pun juga berpikir orientasi politik, Menteri BUMN punya orientasi politik, Menteri Investasi punya orientasi politik tingkat tinggi, Menko Marifest tingkat tinggi juga. Nah, lalu apa mau ngapain tuh Bang? Kan ini kan terulang terus akhirnya. Nah, Jadi Bang dengan Refli, 2 tahun tersisa. tenang aja. Justru dunia usaha itu senang kalau mereka nggak kerja. Nggak bisa nggak menghambat jadinya. Jadi tidak ada yang mengganggu. Oke. Karena mereka tuh cuman minta gini ya. Kalau nggak bisa bantu jangan ganggu. Oke. Nah sekarang mereka mengganggu pun tidak sempat. Karena sibuk Ngurusin diri sendiri. Nah buktinya apa? Ini tahun 2022 data yang sudah dirilis oleh BPS pertumbuhan ekonomi semester 1. Januari Juni sudah keluar. Itu ya. Jadi pertumbuhan itu komponennya ada konsumsi masyarakat sudah naik. Ya. 4,9 naiknya lumayan tuh. Kemudian konsumsi lembaga nirlaba, misalnya NGO, civil society itu kan juga meng-create output kan, itu positif. Ekspor positif naiknya, impor positif, Ya karena investasi positif. bandingannya kan tahun yang kacau kemarin. Iya, walaupun apaan pakai bandingan apa? Tapi ada yang negatif. Apa? Belanja pemerintah. Oke. Jadi pemerintahlah yang membuat ekonomi ini Tambah lambat. tidak tumbuh secara optimal karena belanjanya seret pemerintah itu. Karena? Nggak tahu saya. Ya Karena artinya kemarin kan harusnya kan gini. Ini kan masyarakat sedang susah, Ya. dunia usaha masih susah. Nah pemerintah lah yang di ujung tombak belanja gitu. Nah pemerintah sendiri belanjanya minus Ini pemerintah pusat dan daerah Semua. 2 ya. semua.